Shalom, puji akan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah ke dalam rumah Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Sungguh kita mau selalu mengucap syukur kepada Tuhan, bahwasanya Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu baik dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya yang ada di tempat ini. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Bapa, kami bersyukur pada kesempatan di pagi hari ini, di minggu ini. Jikalau setiap kami Tuhan masih Engkau berikan kekuatan serta kesehatan, bahkan setiap nafas kehidupan, sehingga kami masih boleh menyembah Engkau, sehingga kami masih boleh memuji akan nama-Mu Tuhan. Tidak pernah henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, mari Engkau memimpin untuk serangkaian ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, dan sampai kepada akhirnya, sehingga kami tahu bahwa hanya nama Yesus saja yang senantiasa kita permuliakan. Kami mengucap syukur dan mengalaskan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan Allah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setiap sidang jemaat, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat ini, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian di hadapan Tuhan, bahwa aku hendak bersyukur kepadamu Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Naikkan pujian ini dengan segenap jiwamu. Hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya, bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya
sanda. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Yesus. Kami tahu saat ini Engkau hadir melawat kami, menjamah kami. Ramayala Ramayata Kasidia Ramayala Ramayata Kasanda. Sembah dia, sembah dia. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan dia. Nyanyikan setiap pujianmu yang terbaik buat Tuhan. Syukur Ramayala Ramayata Kasidia Ramayata Kasanda. Haleluya. Syukur Ramayata Kasakaya Ramayata Kasakaya Saka. Haleluya. Shikia Ramayata Kasanda. Haleluya Yesus. Nyanyi pujian bagimu bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus, sebab hanya nama Dia yang layak dipuji, sebab hanya Dia namanya yang layak diagungkan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu, Raja di atas raja. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu, Tuhan Allah Yesus Kristus. Kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi. Mari setiap kita yang siap diberkati Tuhan, siap menyanyi bagi Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Bersama Yesus pasti bisa. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Haleluya. Satu pujian di hadapan Tuhan. Masuk gerbangnya dengan bersyukur. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan Allah kita yang kuasa. Haleluya. Kita memuji Dia. Terima kasih Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh puji.
bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari angkat jempol tangan kita, katakan sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Amin, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu. Mari lebih lagi bersemangat memuji Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang layak disenangkan melalui pujian kita. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Haleluya Tuhanku, kami bersyukur saat ini. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik. Ya, haleluya. Setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita sama-sama lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar daripada kekhawatiran kita. Kuasa Tuhan terlebih besar daripada ketakutan kita. Untuk itu, mari kita mau sama-sama mengatakan dengan penuh iman keyakinan kita bahwa
Kuasa-Mu Tuhan sungguh-sungguh terlebih besar atas setiap kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkaulah penolong satu-satunya dalam kehidupan kami. Haleluya. Syukur hanya bagi Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Hanya Engkau penolong dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tetapi penyertaan tangan Tuhan yang ajaib, Allah sertakan di dalam kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur sebuah kesempatan yang begitu indah Allah anugerahkan kepada setiap kami untuk mendengar
bahkan belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa Surgawi, setiap kebenaran-kebenaran firman Allah dimeteraikannya dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu menjadi rema Tuhan. Beri kemampuan kepada kami untuk dapat menjadi pelaku firman Allah. Urapi hamba-Mu agarnya berkata-kata hikmat yang dari Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan, dan kejayaan kami kembalikan untuk Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita sudah sangat rindu untuk bisa bertemu, bertatap muka, beribadah bersama-sama lagi seperti sedia kala di gereja. Saya percaya juga bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Kita bersyukur juga nanti minggu depan tanggal 7 Februari 2021 kita sudah diperbolehkan untuk mengadakan kebaktian secara tatap muka di gereja. Mari kita akan pergi ke bait suci, kita akan menghampiri tata Allah dalam pujian dan penyembahan yang kudus, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Doa saya agar Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, kuat dan tetap setia dan tidak kekurangan satu apapun. Dan doa saya agar Bapak Ibu Saudara akan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik, kita akan belajar firman Allah bersama-sama. Pada pagi hari ini kita akan membaca satu perikop di dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, saya memberikan judul renungan saya adalah ketentraman. Ada banyak orang, bahkan semua orang yang hidup di dalam dunia ini, semua orang yang hidup di muka bumi ini sangat membutuhkan yang namanya ketentraman, Bapak Ibu Saudara. Termasuk Bapak Ibu Saudara, termasuk saya, sangat membutuhkan ketentraman. Kita membutuhkan ketentraman ketika kita menjalani dan menapaki perjalanan hidup ini. Kita juga butuh ketentraman ketika kita mengiring Tuhan, saudara. Bahkan kita juga butuh ketentraman ketika kita menghadapi masalah kita, ketika menghadapi persoalan kita, ketika memikul beban dan pergumulan dalam hidup ini. Kita butuh ketentraman, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketentraman itu bukanlah keadaan. Ketentraman itu bukan keadaan, ketentraman itu bukan situasi atau suasana yang terjadi.
Tetapi ketentraman itu berbicara mengenai sikap hati atau suasana hati, yakni bagaimana saudara dan saya bersikap ketika menghadapi berbagai keadaan dan situasi yang terjadi. Artinya, jikalau saudara dan saya memiliki sikap hati yang positif dan hati yang mengucap syukur dalam segala keadaan, disitulah engkau menemukan ketentraman. Sekali lagi, jikalau saudara dan saya mempunyai sikap hati yang positif dan hati yang mengucap syukur dalam segala hal, maka disitulah engkau menemukan ketentraman, Bapak Saudara. Jadi kunci untuk memperoleh ketentraman adalah memiliki sikap hati yang positif, bahkan hati yang selalu mengucap syukur. Disitulah rahasia ketentraman ada, Bapak Saudara. Rasul Paulus pernah berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasul Paulus menyadari ketika ada ucapan syukur yang dinaikkan, ketika ada ucapan terima kasih dinaikkan kepada Allah dari sebuah hati yang tulus, disitulah Rasul Paulus menemukan ketentraman, Bapak Ibu Saudara. Saudara kasih Tuhan, masalah boleh ada dalam kehidupan kita. Persoalan boleh ada dalam kehidupan kita. Pergumulan boleh ada dalam kehidupan kita. Sakit penyakit boleh ada dalam kehidupan kita. Tetapi semuanya itu tidak mengurangi rasa ketentraman kita, saudara. Mengapa? Karena ketentraman kita bukan berdasarkan keadaan. Karena ketentraman kita bukan berdasarkan situasi atau suasana yang terjadi, tetapi ketentraman kita bersumber dari Allah Israel, dari Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan jagat raya ini. Dialah satu-satunya sumber ketentraman yang sejati. Nah, ada pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa tentram dalam segala keadaan? Kita bisa tentram dalam segala keadaan. Yang pertama, jika kita berseru kepada Allah. Selagi jika kita berseru kepada Allah. Kita akan membacanya dalam ayat yang kedua dari kitab Mazmur pasal yang keempat. Demikian bunyi firman Allah. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ketika Daud menuliskan pasal yang keempat ini, Daud sedang dalam keadaan susah. Ada beban yang berat yang harus dia pikul. Ada masalah yang berat yang dia harus hadapi. Musuh-musuhnya mencari, musuh-musuhnya Daud berusaha untuk membunuhnya. Ini sebuah pergumulan yang begitu berat yang sedang dihadapi dan dipikul oleh Daud. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud berdoa kepada Allah. Daud berseru kepada Allah. Karena Daud percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup menolongnya. Adalah Allah yang sanggup memberi kelegaan. Adalah Allah yang sanggup memberikan perlindungan. Adalah Allah yang sanggup memberikan jalan keluar, Bapak Saudara. Demikian seharusnya saudara dan saya. Saudara ketika punya pergumulan, ketika ada beban, ketika ada masalah, kita bisa tentram dengan menghadapi masalah itu. Kita bisa tentram menghadapi persoalan dan pergumulan di dalam hidup ini. Jikalau kita selalu berseru kepada Allah, jikalau kita berdoa kepada Allah, maka Tuhan, kita percaya Tuhan pasti menolong kita.
Tuhan pasti melepaskan kita. Tuhan pasti memberikan perlindungan yang sempurna kepada kita. Itu yang dilakukan Allah kepada Daud ketika Daud berseru kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, Daud berdoa dengan sungguh-sungguh. Ayat ini sebenarnya juga memberikan sebuah kebenaran kepada kita. Daud tidak hanya berdoa dan berseru, tetapi Daud sudah terbiasa memiliki sebuah persekutuan secara pribadi dengan Allah. Daud memiliki sebuah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itu yang membuat Daud bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, dan itu yang membuat Allah menjawab doa Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, perlu ada sebuah kebenaran yang digarisbawahi oleh kita. Saudara dan saya harus memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Allah dalam kehidupan kita. Kalau saudara berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan, meminta kasih-Nya dinyatakan, tapi kalau kita tidak mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan, tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, Allah tidak mendengar doa kita, saudara. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, doa adalah sebuah sarana yang dipakai oleh Allah untuk menyalurkan kuasa-Nya. Doa dipakai oleh Allah untuk menyalurkan mujizat-Nya terhadap kehidupan kita, saudara. Karena itu miliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, miliki sebuah hubungan yang intim dengan Allah. Allah menjadi sumber ketentraman kita, saudara. Yang kedua, bagaimanakah supaya kita bisa tentram dalam segala keadaan? Kita bisa tentram dalam segala keadaan jika kita ingat bahwa kita sudah dipilih dan dikasihi-Nya. Sekali lagi, saudara dan saya bisa tentram dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, jikalau saudara dan saya ingat bahwa kita itu sudah dipilih dan dikasihi oleh Allah. Begitu besar iman Daud, begitu besar keyakinan Daud bahwa Daud percaya bahwa dia dipilih oleh Allah, dipilih oleh Allah, bahkan dikasihi oleh Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, seringkali kita tidak merasakan pertolongan Tuhan, seringkali kita tidak merasakan mujizat dari Allah. Mengapa? Karena kita tidak pernah ingat bahwa saudara dipilih oleh Allah. Ingatlah dan sadarilah bahwa saudara dan saya dipilih oleh Allah, Sang Pencipta jagat raya ini, yang memilih saudara. Untuk apa dipilih? Tidak hanya untuk diselamatkan, tidak hanya untuk diampuni dosa dan pelanggaran kita. Kita dipilih oleh Allah agar Allah bisa mengasihi saudara. Saudara dan saya adalah objek dari kasih-Nya Allah. Kata firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, saudara. Saudara kasih Tuhan, sadarilah akan kebenaran ini, bahwa saudara umat pilihan Allah. Kalau Allah memilih saudara, kalau Allah mencurahkan kasih-Nya kepada kita, itu artinya engkau berharga di hadapan Allah. Engkau berharga di pemandangan Allah. Bahkan kata firman Allah, engkau seperti biji mata Allah sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hidup ini diperhadapkan oleh sebuah pergumulan, tidak ada masalah sebenarnya. Hidup ini pasti ada pergumulan. Hidup ini pasti ada masalah. Hidup ini pasti ada persoalan. Hidup ini pasti ada beban yang harus kita hadapi. Tetapi yang membuat kita berbeda adalah saudara umat pilihan Allah dan dikasihi oleh Allah, maka
Tuhan pasti menolong kita. Kasih Allah itu sudah terbukti, Bapak Ibu Saudara. Kasih Allah itu sudah terbukti. Terbukti bagaimana? Ketika Yesus mati di kayu salib karena kita. Yesus mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Yesus mati di kayu salib karena pelanggaran kita, saudara. Dan 3 hari kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati. Allah yang perkasa itu, Allah yang luar biasa itu yang memilih saudara dan saya untuk dikasihinya. Ini yang membuat Daud selalu menang menghadapi persoalan dan masalahnya. Ini yang dilakukan oleh Daud, menyadari akan pilihan dan kasih yang daripada Allah. Daud selalu merasakan pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat yang luar biasa yang daripada Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Allah mempercayakan kuasanya kepada kita. Allah mempercayakan mujizatnya kepada kita. Allah mempercayakan kemenangan kepada kita. Dan itu Allah jamin dalam kehidupan kita. Kalau Allah memilih kita, kalau Allah mengasihi itu artinya Allah menjamin hidupmu. Allah menjamin keselamatanmu. Dan Allah menjamin perlindungan dan keamanan yang sempurna buat saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa tentram dalam segala keadaan. Saudara dan saya bisa tentram dalam segala keadaan jika kita ingat bahwa kita sudah disediakan sukacita yang berkelimpahan. Haleluya. Ini loh saudara, anugerah Allah yang luar biasa. Kemurahan Allah yang kita bisa rasakan ketika kita percaya kepada Allah, ketika kita mengasihi Allah, ketika kita mencintai Tuhan, ketika kita takut kepada Allah. Allah sudah menyediakan sukacita kepada saudara dan saya, dan sukacitanya berkelimpahan. Haleluya. Haleluya. Segala sesuatu Allah sediakan buat anak-anaknya yang mengasihi Dia. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, ketika Allah izinkan saya jatuh sakit, terpapar infeksi corona, saya terbaring di rumah sakit di Gambiran. Tapi satu hal yang saya ingat, saya dipilih oleh Allah, dikasih oleh Allah, dan Allah menyediakan sukacita yang berkelimpahan. Saya tetap bersukacita. Saya percaya Allah yang aku sembah, Allah yang telah menciptakan dan memilih saya, tidak pernah sedetik pun meninggalkan dan membiarkan saya selama saya terbaring di rumah sakit Gambiran dirawat. Puji Tuhan, saya tetap bersemangat, saya tetap bersukacita, saya tidak menyalahkan Tuhan. Hati saya selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Dan saya bersyukur karena kekuatan yang daripada Allah. Saya bisa bersaksi tentang Yesus kepada perawat-perawat. Saya bisa bersaksi kepada orang-orang yang satu ruangan dengan saya. Dan mereka merasakan berkat-Nya. Mereka mengerti dan mendengar Yesus, mendengar keselamatan yang sejati daripada Allah. Sampai ada di ruangan saya, ada 6 orang yang sedang kena COVID dirawat tempat itu. Ya, bahkan 6 orang ini bergantian, kalau sudah sembuh diganti orang lain. Saya bisa bersaksi kepada mereka. Bahkan mereka berkata, setiap bangun pagi yang saya nanti-nantikan adalah suaranya Pak Agus.
Yang saya nanti-nantikan adalah suaranya Pak Agus. Kalau saya sudah mendengar suaranya Pak Agus, hati ini jadi ayem, jadi adem, jadi senang, jadi semangat. Di satu ruangan bicara seperti itu, saudara. Bahkan setiap bangun pagi, kata ada seorang pasien, setiap bangun pagi saya selalu melihat tempat tidurnya Pak Agus. Sudah bangun enggak? Tapi dia sering berkata, saya selalu mendengar dan melihat Pak Agus sedang berdoa pagi-pagi. Sedang berdoa pagi-pagi. Dan setelah doa selesai, saya baru seperti memberikan sapaan buat orang-orang yang di ruangan tempat itu. Dan mereka bersuka cita, mereka bersemangat. Itu membuat saya mengalami kesembuhan mujizat daripada Allah. Ada seorang dokter spesialis paru-paru. Dia berkata, ini mujizat Pak Pendeta Agus Heri, bisa lolos dari COVID, bisa sembuh dari COVID. Padahal Pak Agus Heri ada penyakit penyerta. Ya, tapi bisa sembuh, ini mujizat. Ini mujizat. Dokter yang spesialis itu yang berkata seperti itu, saudara. Dan saya berkata, semua karena Tuhan, semua karena Allah, semua karena kebaikannya, semua karena anugerahnya. Segala pujian kami kembalikan untuk Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, percayalah, Tuhan mengasihi saudara. Ada 3 hal agar hatimu tentram, tenang dalam segala keadaan. Yang pertama adalah jika kita berseru kepada Allah. Yang kedua adalah jika kita ingat bahwa kita sudah dipilih dan dikasihinya. Yang ketiga, jika kita ingat bahwa kita sudah disediakan sukacita yang berkelimpahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa. Allah yang mengasihi kami. Bapa, meteraikan setiap kebenaran ini ke dalam setiap hati kami. Firman Allah ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus akan memberikan kemampuan dan kekuatan, bahkan menyanggupkan kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, kerinduan kami, jadikanlah kami satu pribadi yang bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Satu pribadi yang bersyukur karena anugerah dan kemurahan daripada Allah Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekarang angkatlah kedua tangan-Mu. Bapa Surgawi, setiap tangan-tangannya diangkat pada pagi hari ini, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput dan membawa kita masuk ke dalam pesta anak domba Allah, dalam kerajaan surga yang kekal itu. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus pasti bisa. Pasti bisa bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.